Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imrof Sani Mafira dengan NIM 200605110036. Pada praktikum modul 4 ini, saya akan menjelaskan dan mendemokan program yang telah saya buat. Yang pertama adalah implementasi stack pada linked list. Nah, jadi pada nomor 1 ini kita diminta untuk membuat program yang mengimplementasikan stack pada linked list dengan ketentuan yang pertama adalah data yang disimpan adalah record barang elektronik yang memiliki field ID yang bertipe data integer dan nama barang yang bertipe string. Kemudian melakukan push pop display stack pada program sehingga menghasilkan output seperti gambar berikut. Langsung saja. Jadi pada program nomor 1 ini saya membuat 3 kelas yaitu link stack dan stack linked list app. Nah, pada kelas link stack ini adalah terdapat deklarasi variabel nama dengan tipe data string yang diberi akses modifier publik, kemudian ada variabel ID dan next. Nah, ID ini tipe datanya integer, kemudian next bertipe objek link stack. Kemudian ada metode parameter link stack di mana ada pada parameternya adalah inID dan string nama untuk menyimpan data pada variabel ID dan nama. Kemudian ada metode display link yang digunakan untuk mencetak ID dan nama ketika dipanggil. Kemudian kelas stack, pada kelas stack ada deklarasi variabel top dengan objek link stack. Kemudian terdapat metode konstruktor di mana variabel top sama dengan 0. Kemudian ada metode push untuk insert data dari variabel yang disimpan di kelas link stack. Kemudian membuat objek temporary di mana datanya adalah ID dan NM. Kemudian ada temporary next diberi value top, kemudian top diberi value diisi oleh temporary. Kemudian ada public boolean is empty di mana metode ini mengembalikan ke top sama dengan 0. Selanjutnya ada metode pop yang digunakan untuk menghapus data di mana ketika kondisi top itu sama dengan 0, maka akan dicetak data habis, kemudian di return kosong atau return 0. Kemudian variabel top diisi oleh data selanjutnya. Selanjutnya ada metode display stack. Metode display stack ini untuk mencetak, yang pertama adalah mencetak stack top sama dengan bottom. Nah, selanjutnya, jika top sama dengan 0, maka yang tercetak adalah data kosong. Jika top berisi data, maka link stack temporary dengan objek link stack akan diisi oleh variabel top bernilai top. Kemudian ada kondisi while di mana temporary ini bernilai 0, maka akan memanggil display link. Kemudian temporary diisi oleh temp next atau data selanjutnya. Selanjutnya pada kelas stack linked list app. Nah, di sini adalah kelas yang terdapat metode main untuk menjalankan program. Di sini membuat objek stack dengan memanggil kelas stack. Kemudian kita dapat menginsert data dengan memanggil metode push. Nah, baik seperti kode berikut ini. Nah, kemudian ada display stack untuk memanggil list, kemudian ada metode pop, memanggil metode pop untuk menghapus data. Baik, langsung saja saya jalankan programnya, maka akan tercetak sesuai dengan program. Nah, data yang dimasukkan akan masuk terlebih dahulu, kemudian data selanjutnya akan ditumpuk di atasnya. Nah, pada program stack ini menggunakan konsep LIFO, yaitu last in, first out. Nah, jadi data yang baru masuk ini, 6 ini, ketika kita memanggil metode remove, maka yang dihapus adalah data itu. Baik, selanjutnya pada nomor 2 adalah implementasi queue pada linked list. Dengan ketentuan yang pertama adalah data yang disimpan adalah data mahasiswa dengan NIM dan nama yang melakukan antrian, kemudian melakukan insert, remove, dan display queue pada program, sehingga menghasilkan output seperti gambar. Nah, pada nomor 2 ini,
saya membuat 3 kelas, yaitu link Q, Q, dan Q linked list app. Nah, pada kelas link Q ini ada deklarasi variabel, yaitu variabel next dengan tipe objek link Q, kemudian variabel name dengan tipe data integer, variabel nama dengan tipe data string. Nah, ketiganya ini menggunakan access modifier public. Selanjutnya ada metode konstruktor link Q dengan parameter integer name dan string nm untuk menyimpan data ke variabel name dan nama. Selanjutnya ada metode display link untuk mencetak name dan nama. Selanjutnya pada kelas Q ini terdapat deklarasi variabel front dan rear dengan tipe objek link Q dengan access modifier privat agar dapat dipanggil di kelas ini saja. Kemudian ada metode konstruktor Q di mana isinya adalah variabel front diberi nilai 0, variabel rear diberikan nilai 0. Kemudian ada metode insert dengan parameter integer name dan string nm untuk menyimpan data. Nah, kemudian ada membuat variabel objek dengan memanggil kelas link Q, kemudian diberi data name dan nm. Kemudian ada percabangan jika rear sama dengan 0, maka front akan bernilai temporary, kemudian rear juga akan bernilai temporary, kemudian akan di return 0 atau kosong. Kemudian rear next atau rear berikutnya pointer akan diberi nilai temporary, kemudian rear juga akan diberi nilai temporary. Selanjutnya ada metode remove. Terdapat percabangan jika variabel front bernilai 0, maka akan direturnkan 0. Selanjutnya, link Q temp sama dengan this front. Nah, ini variabel temp akan diberi nilai front. Dan front akan diberi nilai front selanjutnya. Nah, jika variabel front itu 0, maka rear juga sama dengan 0. Akan diisi dengan 0. Kemudian ada metode display Q yang akan mencetak Q front rear ke rear. Nah, link Q current akan diisi oleh front. Nah, apabila ada kondisi looping dengan kondisi current tidak negasi dari 0 atau tidak berdata 0, berarti current memiliki data, maka akan tercetak metode display link untuk menampilkan name dan nama mahasiswa. Selanjutnya current akan diisi oleh current next, pointer selanjutnya, data selanjutnya. Selanjutnya ada kelas Q linked list app. Q linked list app ini adalah kelas yang memiliki metode main untuk menjalankan program. Nah, pada kelas ini saya membuat objek A dengan memanggil kelas Q. Selanjutnya saya memanggil Nah, mengapa memanggil kelas Q? Karena metode insert, metode remove, dan display terdapat pada kelas Q. Selanjutnya saya menginsert atau menginput data seperti ini. Ada data dia dan dia aja, kemudian saya memanggil, menampilkan, kemudian saya menginsert kembali Ami, Haya, dan Yati, kemudian memanggilnya lagi, kemudian saya menghapusnya dan memanggil metode display Q lagi. Baik, akan saya jalankan. Nah, akan sesuai dengan program. Input data yang saya inputkan pertama adalah data D dan D aja. Selanjutnya saya menginputkan Ami, Haya, dan Yati. Nah, pada display, setelah saya manggil metode display lagi, akan tertampil Ami, Haya, dan Yati. Sedangkan D dan D aja sudah terhapus. Nah, berarti pada program nomor 2 ini menerapkan konsep FIFO, first in, first out, karena data yang masuk di awal dan dihapus datanya sebanyak 2 data, maka yang terhapus adalah data 2 dari awal, dari yang diinputkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.